Salam kesejahteraan, salam kebebasan. Kata Tuhan, sesungguhnya sesuatu itu berasal dari aku. Kalau segala sesuatu yang berasal dari aku itu tidak kamu kembalikan kepadaku, maka suatu saat aku akan menunjukkan apa-apa yang tidak kamu kembalikan kepadaku itu pada dirimu sebagai pengingat, supaya kamu mengembalikannya kepadaku. Nah, kurang lebih seperti itu. Makanya ada kata-kata inna lillahi wa inna ilaihi. Ada kata-kata sangkan paraning dumadi. Ada kata-kata isi itu berasal dari kosong. Ya toh. Lah itu kan cuma kata-kata yang biasa dikatakan. Sama seperti nasi goreng. Aku ingin memasak nasi goreng. Mana nasi gorengnya? Tidak ada. Jadi semua kata-kata itu harus direalisasikan. Realisasinya sangkan paraning dumadi. Realisasinya inna lillahi wa inna ilaihi. Salah satu yang belum kita kembalikan kepada sesuatu yang disebut dengan Tuhan itu adalah rasa. Makanya kita selalu merasa bahagia, merasa sedih, merasa kecewa, merasakan panas, merasakan dingin, merasakan perih, merasakan letih, merasakan capek, merasa bla 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 bla. Dinamika kehidupan, perubahan kehidupan ini loh, ini tidak akan pernah terasa atau menjadi biasa saja. Tidak ada yang bisa dinikmati tanpa rasa. Ya toh? Ya datar-datar saja. Kalau tanpa rasa, tanpa rasa. Sedangkan dalam kehidupan ini kita memerlukan rasa, memerlukan rasa yang menunjang kehidupan kita ini di dunia. Ya otomatis yang menunjang itu adalah rasa bahagia. Lah, bagaimana kita bisa mengembalikan rasa-rasa itu, rasa-rasa itu? Sedangkan tempat mengembalikannya itu pun juga belum diketahui. Dan yang mengembalikan itu juga belum diketahui. Ya toh. Memang bisa manusia mengembalikan kepada sesuatu yang disebut dengan Tuhan? Tidak bisa toh. Masuk ke dalam ceritanya si Bejo. Si Bejo adalah seorang petani. Dan ketika si Bejo pergi ke sawah lalu melihat tanaman padinya, matanya memandang, pikirannya mencerna. Padi yang dia tanam itu dirusak oleh tikus, dirusak oleh burung-burung liar. Lalu si Bejo pun berpikir sebentar, dan muncullah sebuah pemikiran untuk membasmi tikus-tikus itu, untuk memberikan jaring pada padinya itu yang dia tanam itu, supaya tidak dimakan oleh burung-burung liar. Dan terrealisasilah semua itu. Ngomong-ngomong, kalau Kisana itu diposisikan sebagai si Bejo, rasa apa yang muncul ketika melihat tanaman yang seperti itu? Mungkin akan muncul rasa marah, rasa kurang, rasa takut menjadi satu. Ya toh.
rasa-rasa itu kalau misal terulang terus-menerus menimbulkan dinamika kehidupan yang tidak enak, tidak nyaman. Padahal semua rasa-rasa itu, rasa takut, rasa kurang, rasa marah, itu adalah pesan dari Tuhan. Pesannya ya supaya rasa-rasa itu dikembalikan kepada Tuhan, kepada sesuatu yang disebut dengan Tuhan. Dan semua pesan itu kita alami setiap hari. Bukan hanya si Bejo saja yang mengalami. Kalau rasa-rasa itu adalah pesan dari Tuhan, berarti tidak salah dong dengan kemunculannya. Tidak salah dong dengan penyebab kemunculan rasa itu, termasuk tikus dan burung-burung liar yang datang pada sawahnya si Bejo. Nah, kalau semua rasa-rasa itu, kemunculan rasa-rasa itu tidak salah, serta penyebabnya itu tidak salah, apakah kelakuan si Bejo yang membantai tikus, yang menutupi, memasang jaring pada padi-padinya itu, pada tanaman padinya itu salah? Nah, ini menjadi pertanyaan terbesar dalam sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu. Kelakuan si Bejo dalam merespon dunia eksternalnya yang membantai tikus dan bla-blanya itu tadi membawa 3 konsekuensi. Konsekuensi baik, buruk, dan netral. Loh, kok bisa netral, Min? Ya toh. Konsekuensi baik itu ketika Bejo berkelakuan yang seperti itu berdasarkan rasa cukup, berdasarkan rasa bahagia, berdasarkan rasa-rasa yang bersifat emosi positif. Berkelakuan buruk ketika Bejo yang berkelakuan seperti itu berdasarkan pada emosi yang negatif, marah, kurang, dan bla bla blanya. Dan yang ketiga, ini adalah sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu, yaitu netral. Semua rasa itu dikembalikan Bejo kepada sesuatu yang disebut dengan Tuhan. Jadi kelakuan yang sama, tapi memiliki nilai yang berbeda. Penentunya terletak pada rasa, pada rasa yang melatar belakangi kelakuan itu terjadi, yang melatar belakangi respon itu terjadi. Tapi apakah bisa si Bejo dalam posisi tersebut untuk tidak merasa kurang, tidak merasa takut, tidak merasa bla bla blanya, sedangkan semua respon itu merupakan pesan dari Tuhan yang muncul secara otomatis? Walaupun dia dimanipulasi, sekali lagi, walaupun dia dimanipulasi, rasa itu akan selalu menang. Walaupun berusaha untuk merasa bahagia, untuk merasa cukup, untuk merasa tidak takut, satu-satunya cara adalah mengembalikan rasa-rasa itu kepada sesuatu yang disebut dengan Tuhan, yaitu dinetralkan terlebih dahulu.
Ya wes, kita lanjutkan di part selanjutnya tentang Sastro Jendro Hayuningrat Pangruwating Diu. Salam kesejahteraan, salam kebebasan.